Welcome to Mr. Bob YouTube channel. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang phrasal verb yang jangan sampai terpisah di podcast ini bareng aku Sis Nurul and Sister Risma. Oke. Nah, jadi nih Sis Nurul, sebenarnya phrasal verb itu apa sih? Gitu. Kayaknya banyak banget teman-teman di sini tuh masih belum tahu nih phrasal verb itu apa. Ada bayangan gak sih apa? Kalau versi aku sendiri ya, jadi phrasal verb menurut aku itu adalah kata kerja yang dia itu sebenarnya ada temennya gitu loh, gengs, ada partnernya dan Jodohnya gitu ya. Iya, udah berjodoh lah seperti itu dan sebisa mungkin itu jangan sampai terpisah. For example like this, look for. Ini pasti sering banget dipakai nggak sih ya sama orang-orang? Apa sih artinya look for, sis? Mencari nggak sih? Ya jadi biasanya kan ada yang pakai search dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi ada juga yang pakai look for example, I look for my glasses kayak gitu. Kalau kita bilangnya I look my glasses doang, nggak ada for-nya, itu nanti beda artinya. Itu sih yang ada di opini aku gitu. Jadi sebenarnya phrasal verb itu adalah gabungan verb yang mana nanti akan ketemu dengan preposition jodohnya tadi gitu. Jadi kalau kita pisahkan, mereka akan punya arti yang sendiri-sendiri, tapi ketika mereka bergabung mereka punya satu kesatuan gitu. Contohnya tadi udah keren banget, look itu melihat, sister ya. For itu untuk, tapi ketika look dengan for digabung menjadi phrasal verb, mereka akan berarti mencari. Nah, kayak gitu, itulah phrasal verb. Ini ternyata udah keren nih, sebenarnya udah tahu. Oke, by the way di sini kita udah punya satu conversation yang membahas tentang phrasal verb. Coba kita lihat ada berapa phrasal verb ya Yang ada di conversation ini. Yang tahu boleh komen berapa jumlahnya. So you have to pay attention karena ini ada beberapa juga yang bakalan kita sebutkan ya. Oke, kita mulai dari Sis Risma dulu. Boleh? Alright, so here we go. I looked over your report, but I can't figure it out. Oh, really? I can break it down for you. No, I need you to rewrite it so everyone can understand it. Okay, I'll rewrite it. What was confusing though? I couldn't make out how the numbers added up. Oh, okay. I'll look it over again and spruce it up a bit. Oh, thanks. I'm sure you won't disappoint me. What if I let you down? What? Why? Because I want to put it off for now, I guess. Oh my gosh. Okay, that is. Coba tebak ada berapa phrasal verb yang muncul Ya, dalam conversation. itu lumayan banyak banget ya, yang nggak Tadi sih? udah ada. Banyak banget, yuk kita bahas Banyak banget. satu-satu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada looked over. Nah, looked over itu kalau kita tahu look itu melihat, over itu melewati gitu ya. Tapi looked over ini tuh berarti kayak Kalau di teks ini artinya adalah memeriksa gitu kan. Soalnya kan tadi Sis Risma bilang I looked over your report. Nah, di situ artinya aku meriksa laporan kamu gitu loh. Yang kedua. Nah, yang kedua ada figure out. Kalau tadi di teksnya kan but I can't figure out. Figure out di sini ini udah paling sering dipakai Ya, gak sih? banget. Figure out itu artinya adalah memahami atau apa ya? Intinya sama kayak understanding gitu ya. Jadi tadi kan Sis Risma bilang but I can't figure it out. Jadi Sis Risma nggak paham dari hasil reportnya itu. Bukan berarti figure sama keluar gitu guys ya. Tapi Iya. memahami. Kayak gitu. Yang ketiga kita punya break something down. Nah, apa tuh break something down? Apakah ini like breakdown terus kita collapse jatuh? Nah, tapi enggak ya, break something down di sini tuh artinya adalah menjelaskan. Nah, That's why tadi ada kalimat I can break it down for you. Berarti aku bisa jelasin kok gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah pengen menjelaskan bisa bilang I can break it down. I can break it down for you. Okay. Biar nggak terus-terusan pakai explain gitu. I can explain it.
kayak bosen gak sih itu terus ya. Jadi kita bisa pakai upgrade our English using betul phrasal banget verb. karena banyak banget yang bisa kita pakai dari phrasal verb ini gitu. And next kita ada make out. Ini bukan artinya membuat keluar kayak gitu ya, no, but make out itu artinya sulit memahami. Jadi ini antonimnya dari figure out gak sih? Kalau figure out tadi kan kita memahami gitu ya, paham, ngerti gitu. Kalau yang ini, aduh aku nggak ngerti gitu loh ya. Make it out, something like that. Iya. I can make it out your explanation. Nah kayak gitu. Or I can make your explanation. Nah gitu, jadi bisa make something out gitu. Bisa dua nih pemakaiannya. Terus ada apa lagi ya sis Risma? Dan tadi itu ada perkara angka. Buat yang suka matematika pasti udah nggak asing banget dengan kata-kata add up. Atau kalau kita cepat ngomongnya jadi add up. Nah, jadi add up itu artinya adalah menjumlahkan. That's why tadi ada kalimat how these numbers add up. Gimana sih angka-angka ini dijumlahkan? Nah, itu maksudnya. Gitu. Jadi jangan sampai memisahkan kata add dengan up-nya teman-teman ya. Karena add menambah, tapi kalau menjumlahkan kita butuh up. Add up. Nah, apa tadi kan terus aku bilang oke, I'll look it over again. Kalau look over kan tadi udah dijelasin di awal. Terus and spruce it up a bit. Nah, spruce it up atau spruce up itu artinya adalah merapihkan kayak gitu. Jadi kan karena reportnya tadi sulit dipahami kayak gitu. Terus numbersnya dijumlah-jumlahin tadi malah ya. sis Rismanya nggak paham, jadi aku periksa ulang terus sama aku mau dirapihkan kayak gitu. I want to spruce it up, I want to spruce my note up, kayak gitu juga bisa gitu. Yang ke-7. Oke, ini nih, ini yang juga ada di lagu nggak? Nah bener banget, tahu nggak lagunya yang mana? Don't let me down. Bagus let me down. Nah bener banget. Jadi let me down. Udah bagus banget kok sis, bagus. Nah, let somebody down. Nah ketika kita bilang I don't want to let you down. Kira-kira artinya apa sih? Sebenarnya di konteks tadi di conversation-nya udah jelas sih ya, udah ada clue-nya. Yaitu kata disappoint. Karena artinya itu sama. Disappoint sama let someone down itu artinya sama-sama mengecewakan. Jadi kalau bilang aku nggak mau mengecewakanmu, bahasa Inggrisnya jadi I want to let you down. Nah, keren. Siapa tuh yang biasa ngomong kayak gitu? Gitu loh. Iya, kita biar upgrade gitu ya. Terus biar nyanyi juga tahu artinya. Nyanyi doang tapi let me down. Jangan-jangan cuma don-donnya doang yang ingat. Dan let me down artinya jangan kecewakan aku. Dan ini adalah phrasal verb terakhir yaitu kata put off. Put itu meletakkan, off itu mati. Tapi kalau digabung dia akan menjadi put off itu artinya adalah menunda. Gitu. Jadi kayak kalau kita mau menunda pekerjaan kita bisa pakai put off. Ini sinonimnya sebenarnya banyak banget ya nggak sih? Ada postpone, iya, ada delay. Nah, cuman kita kan keseringan tuh pakai postpone, delay. Nah, it's time to add vocab kita dengan kata put off. I want to put off my work. I want to sleep. Nah, kayak gitu juga ya. Biar orang-orang juga ngerasa kalau gila, bagus banget. Baik kesini udah pakai phrasal verb gitu ya. Phrasal verb gitu. I want to put my homework off. Keren banget. Padahal artinya sama aja ya. I want to delay to do my homework, something like that. Gitu. Jadi mulai sekarang terbanyak stok phrasal verbnya teman-teman kayak yang baru kita lakukan tadi. Kita hitung lagi ya, look over sambil di review balik. Look over tadi artinya adalah look over artinya adalah memeriksa. Yang kedua kita punya figure out yang artinya yaitu memahami. Ketiga tadi kita punya break something down. Apa tuh? Menjelaskan. Oke. Yang explain. Terus yang keempat kita punya make out. Make out itu lawannya figure it out. Yaitu
Nggak paham. Yaitu sulit Iya. memahami. Sulit memahami. Ya ampun coba. Oke, and then yang selanjutnya kita punya add up. Add up itu menjumlahkan. Benar. Nextnya kita punya spruce up, sister. Spruce up itu merapikan ya. Merapikan. Dan juga number 7 kita punya let somebody down, it means mengecewakan. Dan terakhir kita punya put off yang artinya menunda. Jadi kalau di total ada 8 phrasal verb yang sudah kita pelajari hari ini. Membayangkan. Kapan lagi dapat stok phrasal verb dengan gratis cuma nonton YouTube doang? Langsung. Alright, itu tadi stok phrasal verb yang bisa dipakai buat keseharian ya, biar nggak pakai vocab-vocab yang dasar lagi, tapi kita upgrade our English, our vocabulary by having phrasal verb. Thank you Sis Risma. Thank you juga Sis Nurul udah jadi ini ya pemateri phrasal verb yang keren, kece badai. Dan buat teman-teman, thank you so much sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Mr. Bob YouTube channel untuk tips-tips pembelajaran selanjutnya. Thus we say, Mr. Bob super seru.